Anda akan menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Radio 95 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Ngorder, ngobrol bareng dokter, spesial banget ya, persembahan Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta bersama Tari Ailestari dan juga Dokter Andri Pramana. Dokter Andri lagi yang datang sore ini ya. Dokter nggak bosan kan, Dok? Enggak. Ya, Semangat harus ya. Nah, family, kita sampai jam 5 sore nanti bakalan ngobrol-ngobrol sama Dokter Andri. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam ya, Dok ya, dari Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Dan tema kita hari ini, dokter, menarik sekali ya, karena memang kita lagi masa pandemi Covid gitu kan ya. Dan tema kita nih hari ini kita akan ngobrolin mengenai isoman di rumah ya. Tips isoman di rumah. Kalau dengar kata isoman pasti udah langsung terhubung ke penyakit Covid ya, Dok ya. benar. Nah, kita pengen tahu dulu nih, Dok, sebetulnya isoman itu penting apa enggak sih gitu untuk yang penderita Covid? Yes, ya. Nah, ini emang isoman ini kan istilahnya baru populer pada saat munculnya pandemi ya. Betul. Sekarang kalau orang udah ngomong isoman tuh kayak udah pada oh iya ngerti ini lagi COVID isoman gitu ya. COVID ini. Nah, isoman itu adalah salah satu upaya untuk memutus rantai penularan. Itu yang harus dipastikan. Semua orang harus tahu dulu. Kenapa sih harus isoman ya itu? Biar kamu tidak menularkan, biar si rantai penularan ini berhenti gitu. Tidak nular sini, nular lagi, nanti nggak kapan beresnya gitu ya. Nah, yang penting yang untuk pertama kali kita yang perlu tahu adalah siapa sih yang perlu isoman. Nah, siapa sih? Apakah yang harus yang sudah positif COVID-19? Benar. Atau mungkin yang sudah mungkin negatif juga, nggak ada gejala tapi udah ada gejala yang lain, mungkin kan kita masih bingung nih sebetulnya. Benar. Gimana Pada sih? bingung. Aduh, ini Iya, isoman nggak sih? Terus gimana isomannya? Oh, aku di rumah ada ini, ada orang tua, ada ini. Wah, udah bingung. Nah, yang wajib isoman yang jelas adalah orang yang positif. Pasti itu ya. Itu yang pertama ya, Dok ya. Orang sudah jelas dia sudah periksa hasilnya positif, itu isoman. Nah, sudah positif, kita lihat ada gejala nggak? Dia nggak ada gejala, oke. Orang istilahnya berarti kita pakainya orang terkonfirmasi positif tanpa gejala, itu wajib isoman. Justru yang kayak gitu mendingan di rumah, nggak usah ke rumah sakit gitu ya. Terus gejala ringan. Contohnya, Dokter? Nah, gejala ringan, misalnya mungkin rasanya sumer-sumer, meriang-meriang dikit. Terus ada batuk pilek, terus ada pegel-pegel, mungkin ada diare cuma 1 kali 2 kali lah sehari. Pokoknya gejala-gejala yang masih membuat kita masih tetap bisa beraktivitas lah ya. Tidak sampai kita jadi sampai lemes, sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bukan gejala sesak ya, karena kalau sesak itu pasti biasanya udah perlu perawatan gitu ya. Nah, itu gejala ringan, terkonfirmasi positif, itu salah satu pilihannya bisa isoman ya, isoman. Pilihannya adalah isoman kalau memungkinkan. Nah, yang kedua adalah nggak cuma yang positif juga, nggak cuma yang positif aja, yang kontak erat juga sebenarnya wajib isoman sebenarnya. Oh, yang kontak Erat sama yang terpapar itu ya, kita juga harus isoman juga, Dok. Jadi kalau dari definisinya, kontak erat itu apa sih? Kontak erat itu misalnya kita pernah nih ketemu nih sama teman, sama teman kerja, sama saudara. Pada saat kita ketemu kan nggak tahu ya, nggak ada gejala, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu pas kita dikasih tahu, wah, hey bro, aku kemarin ternyata periksa COVID. Positif ternyata. Nah, kita harus pastiin dulu kapan nih kita ketemunya. Nah, pada saat ketemu kita pastikan kita protokol kesehatan kejaga nggak nih. Jangan-jangan pas itu ketemu kebetulan lagi makan bareng, nggak pakai masker. Nah, jarak kurang dari 1 meter. Nah, terus kurang lebih ya mungkin ngobrol-ngobrol lah 15 menit. Meskipun sih orangnya nggak batuk ya. Udah ngobrol-ngobrol gitu juga, kontak dekat gitu. Dan termasuk kontak erat. Dan emang itu termasuk salah satu yang juga dikatakan harusnya bisa isoman. Meskipun dia nggak langsung periksa PCR ya. Nah, nanti isoman itu. Tapi yang kita batasin adalah ini kan isoman di rumah. Berarti isoman di rumah ini ya berarti kita batasin memang gejalanya tanpa gejala atau gejala ringan. Nah, itu dulu lah. Itu dulu. Bahkan yang tanpa gejala juga seharusnya itu inget ya, Dok ya. Harus isoman juga. Harus isoman. Banyak sekali kemarin beredar tuh di medsos tuh
dia tanpa gejala, gua nggak kenapa-kenapa nih, saya nggak kenapa-kenapa, beli bakso keluar, Masih berkeliaran ya, Dok belanja ya. ke supermarket gitu. Waduh, apalagi kalau keluarnya nggak pakai masker walaupun ke warung juga ya. Benar itu dia. Itu bisa menularkan juga ya, Dok, ya Yes, ke yang bisa lain. Jadi bahaya menularkan. banget loh family. Jadi memang si COVID ini, apalagi kan kemarin kita udah pernah bahas ya, Dok ya, banyak banget variannya gitu Nah, kan. benar itu dia. Nah, jadi untuk our family yang mungkin di rumahnya ada yang sudah positif atau mungkin ada gejala-gejala tadi yang sudah dokter sebutkan, Ya. itu alangkah lebih baiknya ya, Dok ya, di rumah aja, isolasi mandiri Yes, ya, Dok ya. isolasi Tapi mandiri. Dok, apakah untuk mungkin beberapa pasien itu kan ada yang mungkin gejalanya nggak berat gitu ya, Dok ya, Yes. ringan. Tapi gimana nih untuk yang gejalanya sudah berat, Dok, terus Nah. usia-usia senja. Nah, itu dia. Nah, ini memang. apakah harus tetap isoman juga? Apalagi sekarang untuk cari rumah sakit tuh, aduh, susah, Yes. Dok. Ini yang jadi emang kemarin tuh banyak sekali yang bertanya seperti ini. Nah, Banyak itu konsultasi, kadang-kadang yang datang keluarganya gitu. Dok, aduh gimana dok, saya udah main kemana-kemana, udah nyari rumah sakit penuh semua, nggak ada ini. Nah, intinya sih gini, kita kan kalau ngomong ideal tadi ya, yang harusnya isoman tuh yang tadi aja, yang tanpa gejala ataupun yang gejala ringan. Tapi yang kondisi sekarang ada beberapa yang mungkin gejalanya sudah mulai ke sedang nih, atau mungkin udah mulai agak berat, tetap nggak dapat rumah sakit, terpaksa tidak idealnya dia harus di rumah dulu. Nah, jadi emang yang harus kita perhatikan adalah gejala-gejala tersebut itu kalau misalnya memungkinkan untuk di rumah sakit, tetap utamanya perawatan di rumah sakit. Bila mana nggak bisa, ya kalau memang kita isoman, nah ada beberapa hal emang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau emang gejalanya udah ada sesak, emang kita bagusnya sih ada beberapa tools di rumah nih yang bisa bagus. Punya tensi sendiri, punya alat untuk mengukur oksigen nih. Nah, itu nanti biar buat monitor tiap harinya. Oh, gimana nih? Waduh, pada saat misalnya nih sudah mulai oksigennya mulai turun di bawah 93 terutama patokannya itu. Atau emang kita sebenarnya sudah harus mulai nyari-nyari. Kira-kira ada tempat rumah sakit nggak yang bisa nih? Nah, nanti pengaruh. Kalau dia misalnya masih bisa mandiri sih, oke. Kan jadi pertanyaan kan kalau udah yang usia lanjut, yang udah independen yang masih dependent, maksudnya tergantung sama orang lain, itu juga kan beresiko. Berarti mau nggak mau salah satu keluarganya harus berkorban untuk merawatnya nih di rumah, yang mana dia beresiko untuk terkena juga Terpapar ya, atau Dok, terpapar. ya. Makanya kenapa kalau yang kayak gitu, emang biasanya kita harus sepakati, ini siapa nih yang mau jaga, nggak boleh gantian, harus satu orang aja. Jadi harus konsisten Konsisten, satu satu orang orang itu. untuk menjaga pasien tersebut ya, Dok ya. Nggak Benar. bisa gantian tuh Nggak bisa family gantian, ya. bagusnya seperti itu. Nah. Dan yang mana orang ini memang harus komitmen, dalam artian dia resiko terpapar dan dia resiko memaparkan ke keluarga yang lain. lainnya. Aduh. Nah, itu emang jadi pertimbangannya kalau ada yang isoman dan dependen orangnya ya kayak gitulah. Jadi nanti itu dependensinya kita lihat gimana. Nah, kalau misalnya emang terpaksa di sana di rumah, ya tadi perhatikan tanda-tanda vitalnya gimana, keluhannya apa aja gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya emang belum dapat rumah sakit, paling enggak konsultasikan lah ke dokternya. Bisa sekarang udah beberapa kayaknya udah menyediakan telemedicine mungkin ya. Ataupun kalau saya pribadi sih beberapa pasien itu keluarganya ke saya, nggak masalah. Saya akan nerima, kita akan lihat gejalanya apa aja, konsultasikan. Kira obat-obat apa aja yang diperlukan. Nah, jadi kadang-kadang jadi bingung adalah pada saat, dok pasiennya udah mulai sesak. Nah, itu, Dok. Udah mulai sesak, udah kayaknya berat nih, mau nafas udah berat. Dicek udah di bawah 90. Aduh, nyari rumah sakit nggak ada. Emang nanti kalau yang kayak gitu, tipsnya adalah kita harus coba usahakan pasiennya ini bisa beberapa posisi tertentu atau proning namanya. Itu adalah beberapa posisi yang bisa membantu untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Karena kemarin tuh ceritanya ada seorang yang udah lansia sempat sampai 80, sampai di bawah 80. Tapi pada saat dia mencoba posisi yang seperti itu, paling nggak dia bisa bertahan sampai nanti bisa dapat rumah sakit, ya udah dirawat bisa dapat oksigen. Buat yang di rumahnya emang sudah ada tersedia oksigen ya bisa bagus juga, bisa dipakailah sementara sampai dapat rumah sakit rujukan gitu. Nah, yang paling penting ya baik lagi tadi. Oke, kalau misalnya udah ada bergejala, udah ada yang curiga ke arah sana, konsultasikanlah secepat mungkin. Pada saat emang sudah tahu, udah dapat obat ya bisa langsung isolasi aja, isolasi mandiri. Jadi biar nggak kemana-mana, nggak beresiko menularkan lagi memaparkan ya, Dok ya. yang lain. Nah, jadi buat yang tadi memang terpaksa harus isoman dengan kondisi yang sedang ke berat,
ya usahakan monitornya seperti itu, yang jaga seperti satu orang khusus. Nah, nanti tetap keluarga yang lain usahakan bisa dapat cari rujukan rumah sakit yang bisa nerima gitu ya. Karena kondisi sekarang juga kemarin yang sempat agak berat tuh ya, oksigen gimana-mana Susah menipis. ya dok ya. Aduh. Kemarin tuh sampai beberapa orang tuh status di medsosnya cari oksigen ya Nah dok itu, ya. nah kita kan kalau lihat status kayak gitu kan kasihan juga, pasti kita merasakan gitu. Aduh, Nah. ini pasien perlu oksigen, nggak dapat oksigen, rumah sakit juga nggak bisa. Wah, saya juga merasa udah ini kondisi yang Darurat wah sekali. berat-berat, kemana-mana berat, di sini kita berat, mau sini berat ya. Ya jadi ya intinya sekarang penting banyak masyarakat harus tahu aja kira-kira apa yang perlu dilakukan. Oke, nah seperti itu ya family ya. Terus dok, ini kita pengen tahu juga nih dok. Tadi kan untuk isolasi mandiri itu juga kita kan butuh beberapa kebutuhan ya dok ya. Benar-benar. Nah ini apa aja sih yang harus kita siapkan untuk bisa isoman gitu kan dok? Oke. Terutama mungkin untuk anak-anak muda juga kan sekarang udah banyak tuh yang terpapar ya dok ya. Bener, banyak banget. Akibatnya Iya. itu kita harus isoman dan Iya. kita tuh kadang suka bingung juga dok, apa sih yang harus kita butuhin gitu ya di saat Oke. isoman itu, makanan-makanannya, obat-obatannya gitu dok. Sip. Nah, emang kita mulai dari awalnya ini berarti bagaimana sih cara isoman yang benar gitu ya. Nah. Nah, idealnya kita ngomong ideal bahwa seorang kalau yang terkena positif bagusnya emang dia terpisah sendiri. Kalau misalnya emang bisa satu rumah, misalnya terpisah dari keluarga yang lain dalam artian rumah sendiri lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa paling nggak kamarnya sendiri deh. Di kamar sendiri, aktivitasnya di kamar aja, makan di kamar. Mungkin kalaupun dia lagi bisa WFH di kamar aja, pokoknya jangan keluar. Kecuali kalau untuk mau berjemur, mau ke kamar mandi, nah kamar sendiri bagus. Kalau terpaksa nih, aduh dok di rumah saya nggak ada kamar yang sendirian, saya bareng sama teman saya nih Bareng, misalnya, ya. terpaksanya banget, ya udah. Kalaupun yang satu kamar, jarakin paling nggak 1 meter Oke. antara 2 orang tersebut. Dan ventilasi, sirkulasi udaranya harus bagus. Nggak Berarti boleh harus yang tetap tertutup. ya dok ya, harus tetap ada gitu ya. Ya, tetap nggak boleh yang kayak terkukung tertutup gitu. Wah, Wah, nanti kalau jangan ya. si pasiennya batuk, kumannya Wah. muter-muter di situ nanti. Kasihan Bahaya, yang temannya ya. satu lagi. Itu kalau terpaksa banget. Tapi idealnya satu orang di kamar yang tersendiri. Lalu kamar mandi nih, idealnya juga ya, bagusnya kamar mandi juga sendiri. Tapi gimana kalau Tapi kamar mandinya gimana? cuma satu dok di Iya, rumah? rame-rame kan. Ya mau nggak mau, berarti si pasien harus didahulukan. Kalau kamar mandi harus benar-benar nggak boleh ada keluarga dulu yang masuk. Kita sih perkiraan ya sejam lah setelah dari pasiennya masuk, itu pun setelah dibersih-bersihkan, baru bisa ada keluarga yang lain. Makanya atau Selanjutnya minimal- gitu nah, ya. untuk keluarga yang lain selanjutnya. Tetap bagusnya kamar mandi yang sendiri. Nah, sebelum masuk ke kamar mandi pun pastikan ya ini kita mungkin agak sedikit apa yang mungkin ya super bersih gitu ya. Jadi ya sebelum masuk kamar mandi ya gagangnya dibersihin dulu. Oke. Kalau mau dia pakai gayung ya gayungnya dibersihin dulu. Karena emang kita tidak bisa mungkiri banyak juga yang tertular karena kontak dalam artian setelah dipegang sama yang COVID, kumannya ada, dari batuk atau apa, dia menahan tangannya terus megang yang barang-barang, disentuh sama yang lain ya bisa kena lagi juga gitu. Nah setelah itu untuk keluarga yang bisa membantu sebisa mungkin nggak ada kontak sama sekali. Kalaupun emang itu ya video callan aja lah ya. Kalaupun emang mau ngirim makan ya udah siapin makan, taruh di depan kamar. Nanti setelah itu ya biar si pasien yang keluar ngambil gitu ya. Oke. Nah itu yang untuk makanan. Nah berikutnya apa sih yang perlu disediakan? Yang utama makanan yang bergizi. Terus vitamin silakan. Kalau menurut saya sih saya encourage mau ada multivitamin silakan yang ada dulu lah. Nggak usah cari-cari yang khusus kayak yang ada dulu apa. Beli ada vitamin C bagus silakan, vitamin D beli, buah-buahan, sayur-sayuran diminum, ada tambahan-tambahan misalnya suplemen silakan. Dan juga obat modern yang asli Indonesia juga sudah banyak yang bisa dikonsumsi. Intinya apa? Intinya ini segala sesuatu yang bisa meningkatkan imun kita. Iya Itu. betul. Yang kedua adalah yang selanjutnya karena ini kita pengen tingkatin imun, jauhi si orang pasien ini dari berita-berita buruk. Waduh. Terus gimana kalau lagi megang HP dok? Nah itu kita HP-nya diambil. HP-nya diambil gak main handphone, tambah beta Nah, dong bete. dok. Enggak, nanti kita harus kasih tahu, kita kasih pengertian bahwa jangan cari-cari info tentang COVID lah selama Iya. di ini. Cari info-info yang menyenangkan dulu lah, dengerin musik lah atau apa, atau misalnya yang itu yang ngaji atau lebih mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Off dulu ya medsosnya ya dok ya. Dulu. Itu banyak hal yang kita
Oke, fokuskan supaya imunnya bisa naik. Nah, nanti kalau memang sudah bisa sempat konsultasi, nah itulah obat-obat yang dari dokternya sudah konsultasi, dari telekonsultasi ataupun apapun itu yang dikonsumsi. Nah ini dok, cara konsultasinya apakah langsung ke rumah sakit apa gimana nih untuk Nah, yang bagusnya nih dok? Oke, untuk beberapa platform itu kalau salah beberapa aplikasi sudah menyediakan ya untuk bisa konsultasi secara online gitu ya. Dan ada juga kalau salah dari Jawa Barat tuh menyediakan memang dari aplikasi Picobar-nya untuk obat gratis untuk pasien-pasien yang isoman gitu. Nah, saya untuk caranya spesifik sih nggak tahu, nanti bisa coba searching aja. Searching aja di Google Nah, ya. yang selanjutnya kalau memang itu ya coba ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas atau klinik yang memang terutama puskesmas sih, memang mereka pasti akan menerima pasien-pasien seperti itu, tapi jelasin kondisinya seperti apa. Kalau memang pasien yang nggak bisa berangkat, nggak usah dipaksain pasiennya berangkat dulu. Cobalah keluarganya coba konsultasikan, membantu. Paling nggak dicatat nih keluhannya apa aja. Kalau emang punya alat tensi dan lain-lain, catat tensinya berapa, oksigennya berapa. Jadi nanti pas pelaporan juga tahu, dok segini. Oke, nanti dokternya bisa meramu nih obat yang tepat seperti apa gitu. Nah nanti kita nggak bisa, kalau sekarang kan kemarin sempat heboh, ada beberapa orang yang di medsos nge-share, oh kalau isoman mah obatnya ini aja, di-share Terus semua. juga ada susu-susu tertentu katanya. Itu sampai di mana-mana susah loh dok, dan susah. mahal harganya. Mahal, Apakah benar. emang itu menentukan dok untuk imun si susu Tidak. tersebut? Tidak sih. Tidak ya. Saya sih tuh. kalau untuk spesifik ke produk tertentu, kalau saya sih emang tidak. Intinya Tidak sih tuh, Al Family ya. segala sesuatu yang emang bisa dikonsumsi dan emang itu sehat, baik, silahkan dicoba aja. Jadi bukan hanya susu itu Oh, ya dok bukan, ya. ya. Enggak tuh Al Family, ingat ya. Jangan sampai panik buying ya dok ya. Iya benar. Saya juga waktu itu lihat videonya, waduh luar Wah, biasa sekali. Di sini juga di depan susah banget iya. dok. Sampai rebutan. Benar. Jadi bukan ya, itu kita tergantung makanan-makanan dan juga minuman yang kita konsumsi, sebetulnya bukan hanya Yes. dari satu produk saja ya dok ya. Benar sekali. Oke, seperti itu ya family ya, sedikit informasi mengenai isoman dan juga tipsnya tadi sudah dokter Andri beritahu ya bagaimana cara atau tips isoman di rumah. Nah untuk family yang mau bertanya untuk sore hari ini silahkan ya dok ya. Ya, Ini ya. kita cuma 2 segmen aja ya dok Iya, ya. Biasanya kan kita 3 segmen nih. Nanti di segmen selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit sambil jawab pertanyaan dari Our Family ya dok Siap, ya. Jadi oke. untuk Our Family yang mau bertanya silahkan bisa WhatsApp di 0812984945 atau komen di Facebook Radio Purwakarta. Tetap setia di Ngorder, ngobrol bareng dokter bersama Dr. Andri dari Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Tetap bersama kami di Ngorder, ngobrol bareng dokter. Ngobrol bareng dokter. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Masih bersama Dr. Andri Afemlia dan juga Cetar di Ngorder, ngobrol bareng dokter hari ini Afemlia, ya, persembahan Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Dokter, kita masih ngebahas nih mengenai tips isoman mandiri. Yes. Dokter, sebetulnya ada nggak sih makanan-makanan tertentu untuk bisa meningkatkan imun kita jadi lebih bagus lagi gitu dok? Makanan tertentu. Sebenarnya sih gini, intinya sih kalau imun ini, menurut saya si orang ini harus bahagia, harus senang lah ya. Maksudnya nggak boleh, pikirannya nggak boleh yang stres dulu gitu, utama gitu. Dari makanan ya jelas, kalau memang ada makanan-makanan tertentu yang dia suka, selama emang tidak bertentangan dengan penyakit yang dia punya misalnya, ya silakan disediakan kalau memang bisa gitu ya. Nah, kalau untuk makanan-makanan khusus, yang jelas sih kalau menurut saya yang bergizi, itu aja yang penting. Ada cukup dari karbohidratnya ada, dari proteinnya ada, dari gizi multivitamin, dari buah sayurnya itu udah ada. Karena emang nggak ada benar-benar satu makanan khusus yang harus dimakan kalau pada saat isoman, nggak ada. Nggak ada ya dok Nggak ya, ada. apa Cuma aja bisa asupannya ya. bagus. Yes, benar. Nah itu dia family. Jadi yang penting kita tuh harus bahagia Nah, itu ya dulu dok deh, ya. itu dulu. Bahagia lahir dan batin ya dok ya. Karena banyak sekali yang orang-orang yang istilahnya ya jadi ngedrop, ya jadi turun kondisinya karena ya itu, karena gelisah, karena khawatir apakah dengar yang ini. Kadang-kadang ada juga yang begitu dia kena, saudara juga kena, atau saudara siapa, ini ternyata si ini innalillahi meninggal, ini meninggal. Waduh, makin di rumah tuh
dari toa masjid misalnya innalillahi wa inna ilaihi Ambulan raji'un. juga Ambulans dok. lewat. Sehari tuh bisa beberapa kali loh dok Nah, sekarang. itu. Itu jadi Luar kayak bikin biasa. stres juga sebenarnya. Benar, Bahkan bukan yang isoman juga sih sebetulnya, kita yang alhamdulillah sehat-sehat juga jadi kayak ngedrop juga ya dok ya. Benar. Jadi memang si COVID ini istilahnya kita harus hindari itu yang namanya stres gitu ya dok ya. Jadi kita harus happy terus dia dok ya. Bagusnya sih gitu ya. Bagusnya Cuman emang sih namanya gitu. manusia pasti adalah problemnya dan lain-lain ya, kita maksimalkan yang bisa kita lakukan buat yang tentang yang sakit ini ya, terutama yang terkena ini harus semangat, harus optimis ya, bisa istilahnya bisa sembuh lagi lah gitu. Berarti memang bisa disembuhkan ya dok ya si COVID ini Insya ya. Allah sampai saat Nah. ini banyak lah yang udah sembuh lah ceritanya gitu ya. Tapi itu makanya kita hindari jangan sampai kondisi jadi makin berat gitu ya. Oke, dan memang ini maksimalnya 14 hari kan ya dok Nah, ya? 2 untuk minggu ya untuk dok ya. durasinya memang secara teorinya kalau udah 10 hari dan emang sudah 3 hari bebas gejala sudah bisa mengakhiri isolasi mandirinya. Kalau misalnya mau digenapin ya misalnya nih pas sudah mau 10 hari ternyata hari ke-9 masih demam, genapin lah sampai 2 minggu. 2 minggu itu pun udah 3 hari bebas gejala udah aman, insya Allah udah aman. Tapi tetap saya juga lupa tadi menyebutin ya, intinya kalaupun emang kamu sudah terkonfirmasi, kamu sudah emang tahu atau keluargamu ada yang udah emang harus isoman, pokoknya segera lapor lah. Karena beberapa tempat menurut saya ngeliat kayak mereka udah lumayan welcome untuk teman-teman yang emang terkena, yang udah positif. Jadi bahkan beberapa masyarakat tuh ya mereka membantu menyediakan makanan, ngirim makanan. Kalau memang terdampaknya misalnya satu keluarga kan nggak bisa kemana-mana nih. Biasanya ada juga yang satu keluarga ya dok iya, ya. tetangganya nanti dicek ngirim makanan, kadang-kadang ada juga yang ngirim obat. Sama ya lapor satgasnya, kalau ada lapor ke puskesmas terdekatnya. Jadi ada pemantauan juga lah. Jadi kalau memang udah kondisi agak berat, biar tahu juga nih, kan mungkin gak semua orang tahu nih, aduh ini kondisi udah berat belum ya. Nah itu dok, kita belum bisa ngebedainnya itu dok. Iya, karena masyarakat awam kan kadang-kadang oh iya ini nafasnya udah cepet, oh yaudah mungkin ini nafasnya aja cepet, padahal mungkin udah sesak, tapi mungkin bahasanya enggak sesek. Ya mungkin antara dia mungkin takut juga kalau dibawa ke rumah sakit atau Nah, gimana. itu. Tapi kondisi-kondisi tertentu seperti itu ya, itu yang mungkin harus dilihat sama petugas kesehatan biar ketahuan gitu ya. Nanti lapor itu penting. Lapor itu bukan untuk supaya mengucilkan, bukan. Cuman ya supaya kita bisa lihat bahwa emang saat ini kerjasama antara masyarakat tuh memang sangat diperlukan. Betul. Dan kita jangan menjudge kalau orang yang terpapar COVID itu buruk ya dok ya. Iya. Jangan sampai kita harus support malah Harus ya support, dok ya. harus support, itu. Biar mereka tuh cepat sembuh dan Benar. cepat pulih kembali ya dok ya. Ya, tapi ada yang kena COVID langsung, wah ini mah teguran ini. Ada beberapa dok di medsos kan rame sempat tuh ya dok yang kayak gitu, kita jangan lah ya. Jangan. Gimana kalau itu terjadi sama kita, coba Yes. bayangin aja. Itu Benar, dia ya. benar. Jadi kita harus support sesama tetangga, sesama keluarga, apalagi ya dok ya. Yes. Nah untuk anak-anak juga dok, ini gimana nih Nah, tipsnya? Ini benar. sekarang anak-anak udah banyak yang terpapar COVID banyak. dok. Nah, kalau logikanya anak-anak biasanya karena kan harusnya untuk kondisi sekarang anak-anak nggak ada yang keluar ya, harusnya ya kalau saya Harusnya mikirnya sih. ya. Nah, heeh. jadi logikanya harusnya dia dapat dari orang yang ada di rumah. Jadi mungkin apakah dari orang tuanya atau mungkin serumahnya dengan orang lain siapapun ya itu harus ketahui. Jadi kalau anak udah kena emang harusnya satu keluarga tuh harusnya diperiksa juga gitu. Karena biasanya ada yang membawa nih. Nah, anak-anak kurang lebih sama. Kita harus lihat nih, ini anak-anaknya udah ngerti belum atau masih yang kecil sekali nih. Kalau misalnya anak-anaknya udah ngerti yang bisa dikasih tahu cara-caranya ya kita juga ajarin kayak tadi. Udah adek di kamar dulu aja. Ya, nanti makanan nanti dia siapin sama bunda, sama ayah, nanti taruh di depan, nanti adek ambil gitu. Kalau misalnya emang kenanya berdua sama ibunda ya udah ibunya nemenin ya nggak apa-apa atau sama ayahnya. Karena kadang ada satu keluarga yang positif 2, yang satunya negatif. enggak. Negatif lagi, Ada yang kayak negatif. gitu, teman tari ada yang kayak gitu dok. Nah, kan emang yang kayak gitu sebenarnya emang harus lebih waspada juga karena jangan sampai mungkin itu masih masa inkubasi, yang lain emang udah positif, ini negatif. Padahal mungkin ya udah ada kumannya juga. Mungkin ya karena jadi kan kita emang belum bisa tenang juga dok kalau iya, gitu dok. karena kan yang namanya kontak erat keluarga ya di rumah ya nggak pakai masker kan ya. Betul. Ngobrol biasa aja gitu, makan bareng misalnya. Betul. Ya itu jadi kewaspadaan lah. Intinya sih tetap yang negatif pun ikut isoman tapi mungkin lebih nggak harus yang serepot yang lagi positifnya misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anaknya masih bayi, Nah, nah ya itu mau nggak mau emang orang tuanya harus tetap ngerawat, dampingi.
ya orang tuanya yang pakai masker. Apakah harus pakai APD juga, Dok? Enggak ya. Kalau untuk kondisi di rumah ya agak sulit kalau emang udah APD. Kalau orang yang tadi misalnya ada orang tua yang kena, dia yang muda ya tanpa komorbid, ya misalnya kita milih yang paling sehat lah untuk nemenin. Kalau memang memungkinkan pakai APD ya silahkan. Tapi kalau enggak ya, paling enggak yang penting protokol kesehatan ya pakai pelindung masker double, pelindung muka Facial kalau ada, mungkin ya, jadi biar menghindari kalau ada yang ke mata gitu ya. Jadi tetap ya Nah, protokolnya. ya jadi pertanyaan adalah, Dok kalau ibunya menyusui Nah. gimana? Jadi kalau saya lihat baca di beberapa pedoman sih, ibu menyusui ya silahkan tetap mau ya, kalau misalnya memang memungkinkan untuk menyusui, utamakan menyusui. Kalau memang ternyata tidak memungkinkan, ya kalau bisa diganti dengan susu formula atau apa, atau misalnya nih bisa di apa istilahnya pumping, AC-nya mungkin nggak usah satu kamar, ya mungkin dipumping aja gitu ya. Jadi tetap usahakan menyusui ibunya pas saat menyusui atau dekat sama anak ya masker double. Tetap harus ya. Itu harus. jadi masker itu menjadi suatu kebutuhan kalau sekarang ya, Dok Wah, ya. iya, benar. Jadi masker medis, masker kain, Kain, itu harus banget ada di rumah stok ya, Dok ya. Bagusnya sih seperti itu. Bagusnya kayak gitu ya, Dok ya. Nah, dokter kita langsung aja jawab pertanyaan Oke. dari Our Family ya. Ini Siap. kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari Ibu Yola dulu. Oke. Nah, ini sebetulnya tadi kita udah bahas ya, Dok ya. Dokter gimana nih kalau misalkan mau isoman tapi rumahnya sempit? Nah, Oke. terus satu lagi, Dok, ini Bu Yola tanyanya 2 pertanyaan. Boleh. Dok, juga saya mau tanya, geriatri itu termasuk penyakit yang berkaitan dengan apa ya? Benar. Jadi yang pertama rumah sempitnya emang kita tidak bisa mengkiri banyak banget yang terbatas ya. Betul. Ya tadi kalau emang dia rumah sempit, nah tergantung nih. Kalau emang dia kamarnya terbatas, ya tadi kalau memang terpaksa satu kamar, ya dijarakin gitu ya. Kalau misalnya kamar rumahnya sempit, ya kamar juga kecil, ya udah yang itu di kamar ya mungkin yang keluarga yang lain sementara di depan dulu, misalnya di ruang tamunya kah atau gimana. Yang jelas sebisa mungkin ventilasinya harus dibuka semua. Ventilasinya. Oke, ventilasi udara itu penting Ya, ya, family jadi ya. sebisa mungkin kalau rumahnya emang ada ventilasi sekecil apapun dibuka dulu karena biar sirkulasinya ada. Jadi ya kita maksimalkan tempat yang bisanya. Tetap jarak ya tadi bersih. Makanya ada yang mungkin harus diinin nama si pasien COVID-nya ya setiap dia pakai apa dibersihin. Disinfektan kayaknya harus selalu sedia ya kayaknya, Dok ya. Kayak gitu. Dan emang kayak cuciannya, pakaian ataupun bekas makannya juga harus dipisah sebenarnya. Bagusnya mah cucinya dipisah. Jadi benar-benar kontaknya kita minimalisir sebisa mungkin lah gitu. Kalau untuk geriatri, geriatri itu adalah bidang ilmu yang mempelajari penyakit pada orang lansia. Jadi biasanya emang itu misalnya orang yang udah di atas 60 tahun, 65 tahun. Nah, ada namanya sindrom geriatri. Nah, geriatri ini adalah si bidang ilmunya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Kang Dadan panjang banget, nanti dulu ya, di skip dulu. Ini kita ke Kang Joni dulu. Dokter, apa makanan yang punya alergi terhadap makanan tersebut bisa hilang, Dok? Jadi apa sih maksudnya? Makanan yang punya alergi orang yang punya makanan terhadap Orang punya alergi terhadap makanan. gitu kali. Apa bisa hilang, Dok, gitu ya? Oke, ini mungkin di luar ya mungkin di luar ya. tema ya, nggak Kalau apa-apa. untuk alergi intinya sih yang kita bangun itu biasanya toleransi. Kalau emang sudah pernah makan sesuatu dan bikin alergi yang berat, sampai sesak, mau entah bengkak, itu sebaiknya hindari dulu. Namanya toleransi itu bisa terbentuk kalau dia bisa terpapar sedikit demi sedikit. Ada beberapa pengobatan metodenya seperti itu, cuman untuk di sini emang sepertinya belum tersedia luas. Intinya kalau makanan, kalau misalnya dia cuman alergi yang ringan, cuman merah-merah aja kulitnya sedikit gitu bagian tertentu, itu bisa dengan meningkatkan toleransi ya mungkin makannya dengan porsi yang lebih sedikit dulu. Tapi kalau memang dia udah pernah pengalaman dan dia efeknya langsung berat, udah jangan berani dulu deh, bahaya soalnya. Bahaya ternyata ya, Dok ya, kalau kayak gitu. Nah, seperti itu ya, Kang Joni sudah jelas ya, walaupun di luar tema nggak apa-apa tuh, dokter Anda sudah menjawab ya. Betul. Nah, ini kita simpelnya aja ya, Kang Dadan dari Kampung Tegal Junti. Dokter, apakah betul saat isolasi mandiri itu dibutuhkan oximeter? Yes. Nah, udah ya, segitu aja pertanyaannya. Ke bawahnya masih panjang, dokter. Okay. Kalau dibilang butuh, menurut saya sih kondisi sekarang butuh, apalagi kalau misalnya di rumah ada yang isoman dan juga ada yang keluhannya sesek.
Itu jadi patokan yang lumayan objektif jadinya. Berarti penting banget ya dok sekarang Penting, ya dok karena ya. emang kalau kita lihat kayak tadi, kita periksa misalnya oksigennya udah 80-an misalnya, oh itu udah kurang banget oksigennya. Tapi pasiennya bilang, aduh nggak sesek. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang merasa gitu kan. Justru kita harus lebih percaya yang objektifnya gitu. Jangan sampai dia udah 80, nggak sesek kita tetap, oh ya udah nyantai aja lah di rumah aja. Padahal mah ya Padahal sudah itu bahaya. Bahaya, sekali. Kita intinya harus waspada untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya bisa punya di rumah, lebih baik punya. Oke, jadi sebetulnya dok apa aja sih hal-hal yang harus kita sediakan di rumah nih, Oke. terutama mungkin kayak tadi ya, kayak benda-benda atau alat-alat Ya, yang harus kita punya. benar. Kalau yang jelas sih untuk yang bisa mengukur tanda vitalnya seperti alat tensi, kalau bisa, Nah, yang alat tensi digital bisa bisa, ya, Dok, ya. boleh bagus. Pengukur suhu, Pengukur suhu itu penting sih, sekarang ya. udah pada punya kayaknya punya dok ya. oximetry ya, Oximetry, Nah, 3 tuh, udah 3 ya. untuk tambahannya ya kalau misalnya ada yang punya comorbid, diabetes, ya pengukur gula bagus untuk Oke. dimiliki. Jadi bisa kita pantau nih. Kalau ternyata gulanya memang tinggi kan itu termasuk juga kondisi yang memperberat si COVID-nya gitu ya. Yang lain-lain sih udah. Kalau yang menurut saya sih yang pentingnya yang bisa ngukur tanda-tanda vital sih. Itu yang buat Oke. kita biar ada Prepare ya dok ya. ada waspadanya kita lah. Oke, seperti itu ya untuk Kang Dadan. Jadi boleh ya untuk menyediakan, karena sekarang juga alat-alat kesehatan sudah tersedia ya dok ya Banyak. di beberapa toko kesehatan, dan juga shopping online juga kayaknya udah Oh iya, banyak banget benar. sekarang ya dok ya. Ada semuanya di online mah ada semua. Oke, nah dokter ini terakhir deh Ya. kesimpulan kita mengenai tema kita hari ini, tips isoman di rumah. Apa nih Yes. yang mau dokter sampaikan Oke. kepada family? Terakhir adalah intinya adalah isoman adalah suatu hal yang penting dilakukan, wajib dilakukan oleh mereka-mereka yang memang sudah terkonfirmasi ataupun kontak erat dengan yang yang tanpa gejala ataupun gejalanya hanya ringan. Jadi ingat, fungsi isoman adalah untuk memutus rantai penularannya. Itu yang jadi harus kita jadi pemikirannya di situ. Karena jangan sampai isoman itu adalah penjara atau misalnya pengekangan terhadap orang-orang yang COVID. Enggak, karena kita isoman tuh karena menunjukkan bahwa kita peduli sama orang lain gitu. Nah, Mungkin kita gejalanya ringan, tapi kalau kita kenain ke orang-orang yang punya penyakit lain bisa jadi berat. Wah itu jangan Bahaya sampai ya, Dok, ya. itu jadi salah kita gitu kan. Nah. Kita yang menularkan. Nah, intinya sih penularan itu isoman lakukan sebisa mungkin, seefektif mungkin. Emang mungkin untuk saat ini nggak bisa isoman yang ideal, semua orang mungkin nggak bisa lakukan. Intinya peralatan yang bisa disediakan ya disediakanlah untuk cek alat untuk tensi, mengukur suhu, oximetry. Kalau misalnya bisa punya lebih bagus lagi. Gizi diperbaiki, vitamin minum, ada suplemen yang bagus-bagus silakan. Nutrisi tadi, makan makanan yang istilahnya baik-baik, nutrisi bagus, silakan dikonsumsi. Istirahat yang cukup, hindari berita-berita yang buruk, berita-berita yang bikin jadi stres dan lain. Dan yang terakhir, pantau, lapor ke Satgas ataupun ke dokter di vaskes terdekat atau tenaga kesehatan vaskes terdekat buat biar terpantau. Kalau ada kondisi-kondisi yang muncul dan mengarah ke berat, segeralah mulai cari fasilitas kesehatan buat perawatan. Oke, terima kasih Dokter Andri ya. Oh, walaupun singkat, padat, jelas, tapi penuh sekali materinya hari ini ya. Ini mudah-mudahan untuk our family bisa jadi sedikit asupan informasi yang bagus ya untuk sore hari ini. Jadi dengerin radionya nggak sia-sia, karena hari ini banyak banget ilmu yang kita dapat di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter bersama Dokter Andri Pramana dari Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Dokter Andri, terima kasih banyak Sip. ya sudah ngobrol-ngobrol, sering banget loh ya kita kedatangan Dokter Andri. Nah, Mudah-mudahan insyaallah. nanti kita ketemu lagi dengan bahasan-bahasan lainnya ya dok ya. Siap. Terima kasih juga untuk our family yang sudah menyimak Order hari ini. Tari pamit, Dokter Andri juga pamit. Sebentar dokter, jadwal praktek belum Oh, dikasih tahu. iya. Lupa. Mangga. Biar mau konsultasi sama dokter, our family tahu gitu Iya. jadwalnya di Asri Silakan, tuh kapan silakan. aja. Kalau di Asri bisa datang Senin sampai Jumat selalu jam 1 Jam siang. 1 siang Yes. tuh ya, Senin sampai Jumat jam 1 siang. Oke, ya udah kita langsung akhiri untuk perjumpaan kita hari ini ya. Terima kasih banyak untuk our family. Tari pamit, Dokter Andri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.